YouTube sering dipromosikan sebagai lahan emas bagi kreator konten. Iklan yang mengalir, sponsor yang berdatangan hingga merchandise yang laris, semuanya terdengar seperti mimpi yang mudah diwujudkan. Tapi di balik layar, ada dunia yang jarang dibicarakan, penuh strategi tersembunyi, trik licik dan tantangan yang tak semua orang siap hadapi. Banyak orang hanya melihat kilau luar, padahal rahasia gelap monetisasi YouTube bisa menentukan apakah channel Anda akan berkembang atau terkubur di dasar algoritma. CPM dan RPM, bukan sekadar angka, mereka adalah permainan. Banyak YouTuber pemula mengira bahwa pendapatan iklan hanya bergantung pada jumlah penonton. Faktanya CPM dan RPM adalah inti dari permainan ini, dan keduanya tidak selalu logis di mata awam. CPM tinggi tidak selalu berarti uang besar. Channel dengan topik finansial, teknologi atau kesehatan biasanya punya CPM tinggi, kadang mencapai 10 hingga 30 dolar per 1000 tayangan. Sementara channel hiburan atau gaming bisa jauh lebih rendah, kadang hanya 1 hingga 3 dolar. Tapi CPM yang tinggi sering diikuti persaingan yang brutal. Artinya kreator di niche itu harus bersaing memperebutkan atensi yang sama, sehingga pertumbuhan channel bisa jauh lebih lambat. Kemudian penonton negara juga menentukan. Penonton dari AS, Kanada, Australia, atau Jerman, memberi pendapatan iklan lebih tinggi dibanding penonton dari Asia Tenggara, atau Amerika Latin. Rahasianya banyak kreator sengaja menargetkan topik dan bahasa tertentu, agar penonton mayoritas datang dari negara-negara mahal ini, bahkan jika mereka sendiri bukan native speaker. Lalu pengiklan memilih, bukan YouTube. Banyak yang tidak tahu, iklan yang muncul di video Anda sepenuhnya ditentukan oleh lelang iklan Google Ads. Artinya kalau topik video Anda dianggap tidak aman atau kurang menguntungkan bagi pengiklan, CPM Anda bisa jatuh meski views tinggi. Algoritma tidak netral. YouTube selalu mengatakan algoritma mereka dirancang untuk membantu penonton menemukan video yang mereka sukai. Kedengarannya netral bukan, tapi di baliknya ada bias yang menguntungkan konten tertentu dan menekan konten lain. Konten kontroversial didorong sampai titik tertentu. Video yang memancing emosi cenderung punya CTR dan watch time tinggi. Algoritma menyukai ini karena membuat penonton terus berada di platform. Tapi begitu topik Anda dianggap berisiko untuk brand, YouTube bisa membatasi iklan, bahkan tanpa memberi alasan jelas. Lalu channel baru sulit menembus dinding awal. Ada semacam sandbox tidak resmi di mana channel baru tidak akan direkomendasikan secara besar-besaran, sampai mereka membuktikan konsistensi upload, engagement, dan retention yang stabil. Ini membuat banyak kreator frustasi, karena merasa disembunyikan di awal. Tidak semua views menghasilkan uang, ini rahasia yang sering mengejutkan YouTuber baru, yaitu tidak semua tayangan video menghasilkan pendapatan. Iklan tidak muncul di semua penonton, ada penonton yang menggunakan ad blocker, ada yang melihat dari negara dengan pengiklan minim, atau ada yang menonton di perangkat yang tidak menampilkan iklan seperti YouTube Premium. YouTube Premium punya rumus sendiri pendapatan dari pelanggan YouTube Premium, dibagi berdasarkan persentase waktu mereka menonton video Anda, dibanding video lain. Jadi kalau video Anda hanya ditonton sebentar, potongan Anda pun kecil. Kemudian iklan dibatasi pada topik tertentu, konten yang membahas isu sensitif sering demonetize atau hanya menampilkan iklan terbatas, meskipun penontonnya banyak. Dark pattern dalam konten. Untuk memaksimalkan pendapatan, sebagian kreator menerapkan strategi yang, meski efektif sering dianggap manipulatif. Clickbait yang diperhalus, thumbnail dan judul dibuat sedemikian rupa agar memancing klik. Meskipun isi video tidak sepenuhnya sesuai. Algoritma menganggap CTR tinggi sebagai sinyal positif, tapi kalau penonton cepat pergi, video bisa jatuh di peringkat rekomendasi. Kemudian bait and switch, konten menjanjikan satu hal, tapi sebagian besar durasinya diisi dengan hal lain, hanya menyajikan janji utama di akhir video, ini membuat watch time naik. Lalu stretching, video sengaja diperpanjang hingga melewati durasi 8 menit, agar bisa menambahkan lebih banyak iklan mid-roll. Rahasia gelap monetisasi YouTube ini bukan berarti platform ini buruk atau menipu. Justru memahami sisi tersembunyi ini bisa menjadi bekal penting bagi siapapun yang ingin terjun serius. YouTube adalah ekosistem yang kompleks. Algoritma, pengiklan, penonton, dan kreator semuanya punya kepentingan masing-masing. Kalau Anda hanya melihat sisi uang mudah dari monetisasi, besar kemungkinan Anda akan kecewa. Tapi kalau Anda siap menghadapi sisi gelap ini,
membangun strategi diversifikasi pendapatan dan memahami perilaku algoritma, peluang untuk sukses akan jauh lebih besar. Rahasia monetisasi YouTube yang jarang diketahui. Monetisasi YouTube sering dianggap sebagai jalan cepat menuju kekayaan di era digital. Banyak orang membayangkan cukup mengunggah video, mendapatkan jutaan views, lalu uang pun mengalir deras. Kenyataannya proses monetisasi tidak sesederhana itu. Ada banyak rahasia, strategi dan sisi tersembunyi yang tidak selalu dibicarakan oleh para kreator sukses. Bukan sekadar 1000 subscriber dan 4000 jam tonton. Syarat masuk ke YouTube Partner Program memang jelas, minimal 1000 subscriber dan 4000 jam tayang publik dalam 12 bulan terakhir, atau 10 juta views shorts dalam 90 hari terakhir. Namun, banyak kreator tidak sadar bahwa lolos syarat tersebut hanyalah pintu awal. Rahasia sebenarnya adalah bagaimana menjaga kualitas konten, interaksi dengan penonton dan konsistensi upload. YouTube menilai channel bukan hanya dari jumlah, tetapi juga dari engagement, seberapa lama orang menonton, berapa banyak yang kembali, dan bagaimana respons audiens terhadap video. Iklan bukan sumber penghasilan utama. Banyak pemula percaya bahwa AdSense adalah cara utama untuk menghasilkan uang di YouTube. Padahal penghasilan dari iklan seringkali tidak stabil dan bergantung pada CPM atau cost per mil yang bervariasi sesuai negara, niche, dan musim. Kreator dengan jutaan views bisa saja mendapat bayaran rendah jika topiknya umum atau iklannya tidak premium. Sebaliknya, kreator dengan audiens kecil tapi topik spesifik seperti keuangan, teknologi atau kesehatan bisa mendapat CPM tinggi dan menghasilkan lebih besar. Rahasia di balik ini adalah memilih niche yang tepat. Algoritma adalah raja. YouTube tidak sekadar platform video, tetapi mesin rekomendasi. Algoritma menjadi faktor penentu apakah sebuah video akan meledak atau tenggelam. Banyak kreator pemula hanya fokus pada kualitas visual atau editing, tetapi melupakan judul, thumbnail, dan retention rate. Rahasianya YouTube lebih menghargai video yang bisa membuat penonton betah, menonton lebih lama. Bahkan jika kualitas editing sederhana, selama penonton bertahan, algoritma akan mendorong video tersebut ke lebih banyak audiens. Konsistensi lebih penting daripada viral. Rahasia lain adalah bahwa video viral seringkali hanya memberikan popularitas sesaat, bukan penghasilan berkelanjutan. Kreator yang bertahan lama di YouTube biasanya bukan karena satu video viral, melainkan konsistensi. Upload terjadwal, interaksi dengan penonton dan membangun komunitas jauh lebih bernilai daripada sekadar mengejar trending. Rahasia terakhir adalah sisi psikologis. Banyak kreator berhenti setelah 6 bulan atau setahun karena merasa tidak ada hasil. Padahal rata-rata channel membutuhkan waktu 1-3 tahun untuk benar-benar stabil menghasilkan. Mental tahan banting, kesabaran dan kemampuan beradaptasi menjadi kunci yang jarang dibicarakan.